Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai perencanaan bisnis kelompok kami yang kami beri judul Banais, produk kecantikan dari limbah kulit pisang sebagai upaya peningkatan kelestarian lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Asriatul Zahra, Aulia Dwi Rismawati, Afida Ramadina Diandra Sita Pranasya, Khairun Nisa Fauzia, dan Intan Fatmawati. Dalam video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai yang kedua, bab pertama yang terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat dari produk yang kami buat. Yang ketiga, yaitu bab 2 mengenai gambaran. Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang dikenal sebagai salah satu negara produsen pisang dunia. Indonesia telah memproduksi sebanyak 6,20% dari total produksi dunia, dan 50% produksi pisang Asia berasal dari Indonesia. Pada tahun 2015, produksi pisang di Indonesia mencapai 7,30 juta, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan mencapai angka 7,01 juta. Pada tahun 2017, produksi pisang kembali naik mencapai angka 7,16 juta. Dan pada tahun 2018, produksi pisang mencapai 7,26 juta. Pada tahun 2019, produksi pisang mencapai 7,28 juta. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan produksi pisang di Indonesia dari tahun 2018 ke tahun 2019, yaitu sebesar 0,22%. Biasanya, masyarakat memanfaatkan bonggol pisang, batang pisang, dan buah pisang untuk bahan makanan, sedangkan daun pisang untuk bungkus makanan. Namun, masih sangat jarang sekali orang yang mau mengolah dan memanfaatkan kulit pisang, karena sebagian besar dari masyarakat belum mengetahui cara memanfaatkan kulit pisang dan manfaat dari kulit pisang sendiri. Nah, kulit pisang dikenal sebagai limbah atau bahan buangan buah pisang. Pada umumnya, masyarakat membuang begitu saja kulit pisang atau menjadikannya sebagai pakan ternak. Kulit buah pisang bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, menghilangkan gatal, membuat wajah menjadi glowing, mengangkat sel kulit mati, memutihkan gigi, mengatasi insomnia, menurunkan kolesterol, menjaga kekebalan tubuh, pembentukan otot, dan mencegah kanker. Dengan banyaknya manfaat yang terkandung dalam kulit pisang, maka sangat disayangkan apabila kulit pisang tidak diolah dan dimanfaatkan. Padahal, jumlah kulit pisang ini cukup banyak, yaitu sepertiga dari buah pisang yang belum dikupas. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai tujuan dan manfaat dengan hadirnya produk kami ini ya. Jadi tujuannya yaitu yang pertama, untuk menyediakan sebuah produk produksi rumahan yang berkualitas dengan harga terjangkau. Pastinya produk ini sangat bisa dijangkau oleh mahasiswa pada umumnya. Yang kedua yaitu untuk memberikan sebuah produk dengan bahan alami yang menyehatkan kulit. Yang ketiga, membantu konsumen mendapatkan perawatan kulit yang lebih baik dan minim dari efek samping seperti flek hitam, jerawat, atau kulit kering. Yang selanjutnya, manfaat yang bisa kita peroleh dari hadirnya produk ini. Jadi produk ini merupakan brand lokal alami yang kami sediakan untuk wanita yang memiliki keluhan. Jadi berangkat dari sebuah masalah ya terhadap suatu produk kecantikan, bisa karena faktor tidak cocok terhadap produk kecantikan tertentu sehingga menimbulkan efek samping itu tadi gitu. Efek samping yang dapat ditimbulkan dari ketidakcocokan ini itu banyak sekali ya. Bisa berupa tadi flek hitam, jerawat, kemudian kulit kering, atau mungkin keluhan-keluhan lainnya. Nah, dengan hadirnya produk ini itu akan memberikan manfaat yang lebih baik untuk perawatan kulit karena terbuat dari bahan alami, yaitu kulit pisang. Nah, jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari menggunakan produk dengan berbahan alami kulit pisang ini. Di antaranya yaitu yang pertama bisa menjaga kesehatan kulit ya, yang kedua menghilangkan gatal, yang ketiga bisa membuat wajah itu lebih glowing dan bersinar, kemudian bisa mengatasi jerawat, kemudian menghilangkan kerutan dan mengangkat sel kulit mati. Oke, selanjutnya kita masuk ke gambaran umum bisnis.
yaitu yang pertama strategi identifikasi keunikan usaha ya, mengenai deskripsi usahanya sendiri. Jadi nama perusahaan kita adalah Banais. Jadi Banais ini adalah sebuah kata yang kita ambil dari banana nice seperti itu. Kemudian untuk tagline-nya kita adalah produk kecantikan alami untuk kategori usaha kecil dan menengah. Kecil menengah, kantor pusatnya di sekitaran Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nomor teleponnya 081398621798. Berikut adalah visi dan misi dari perusahaan kami. Visinya yaitu menjadi perusahaan kecantikan yang berorientasi pada pelanggan dan mengembangkan usaha ke kancah internasional. Jadi kami ingin menjadi brand kecantikan lokal yang bisa go internasional. Kemudian misinya yaitu memberikan pelayanan terbaik dengan memenuhi kebutuhan pelanggan dan menjaga hubungan baik. Yang kedua, membuat produk berkualitas dengan harga yang murah. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi dan integritas sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan dan selalu inovatif dan kreatif. Kami memilih memanfaatkan kulit pisang untuk skincare karena produk perawatan kulit adalah salah satu produk yang memiliki potensi tinggi untuk berkembang. Pasar produk perawatan kulit atau skincare di Indonesia menunjukkan adanya tren yang positif. Banais terdiri dari scrub, masker wajah, dan body lotion. Untuk memproduksi Banais sendiri, kami akan bekerja sama dengan perusahaan pembuat produk olahan buah pisang untuk mendapatkan kulit pisang. Sehingga kami akan mengurangi limbah kulit pisang dan akan membuka lapangan pekerjaan baru. Dalam pemasaran produk, kami akan memanfaatkan media jual beli online seperti aplikasi jual beli online dan secara offline, yaitu dengan menjual pada tempat usaha kami. Dengan memperhatikan berbagai faktor, kami menghasilkan Banais, produk olahan limbah kulit pisang sebagai upaya peningkatan pelestarian lingkungan. Banais merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada pada limbah kulit pisang. Dengan adanya Banais, limbah kulit pisang akan dimanfaatkan sebagai bahan dalam pembuatan produk kecantikan yang memiliki beragam manfaat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan masuk ke kajian aspek legalitas. Jadi Banais itu kan merupakan perusahaan yang nantinya berbentuk CV ya. Jadi untuk pengurusan izin usahanya, kami akan menyesuaikan dengan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk dengan dokumen atau berkas-berkas persyaratan yang dibutuhkan. Jadi sesuai dengan prosedur pendirian CV, perusahaan kami nanti akan mengikuti prosedur sebagai berikut. Jadi yang pertama ada pengecekan dan pembuktian nama oleh notaris. Jadi kami akan mengajukan nama yang kami akan gunakan untuk perusahaan kami yaitu CV Banais. Yang kedua, pembuatan draft akte oleh notaris. Jadi data perusahaan ini nanti berupa nama, kemudian tempat, kemudian kedudukan, dan maksud dan tujuan dari bidang bisnis yang kami jalankan itu akan seperti apa. Kemudian yang ketiga yaitu finalisasi dan tanda tangan akte di hadapan notaris sekaligus mendaftarkan NPWP ke kantor pelayanan pajak yang bertanggung jawab di domisili setempat yaitu di KPP Kota Semarang. Kemudian yang selanjutnya pengurusan dan pengambilan NPWP dan SKT atau surat keterangan terdaftar perusahaan. Selanjutnya pendaftaran NIB atau nomor induk berusaha. Selanjutnya pengajuan izin usaha dan izin komersial. Jadi izin usaha ini akan menggantikan surat izin usaha perdagangan ya atau SIUP. Kemudian di samping mengurus izin usaha, Banais tidak lupa juga untuk mengurus perizinan lisensi BPOM. Setelah itu mengurus dokumen-dokumen termasuk daftar hak paten. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam kajian aspek teknis. Jadi ada beberapa hal yang akan dicapai perusahaan dalam kajian aspek teknis ini. Jadi yang pertama yaitu untuk menyediakan produk produksi rumahan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Nah, yang kedua yaitu untuk memberikan sebuah produk bahan alami ya yang menyehatkan kulit yaitu dengan bahan dasar kulit pisang. Yang ketiga, membantu konsumen untuk mendapatkan perawatan kulit yang lebih baik dan minim dari efek samping. Nah, dalam penyusunan perencanaan bisnis, aspek teknis ini perlu dipertimbangkan dan diperhatikan secara tepat dan benar. Jadi karena kesalahan saat menentukan aspek ini itu juga bisa membawa perusahaan mengalami risiko terjadinya kegagalan. Contohnya saja seperti
kurang strategis atau kurang tepatnya dalam penentuan lokasi perusahaan, kemudian terbatasnya atau sulit mendapatkan bahan baku, dan tidak cocoknya teknologi yang digunakan seperti itu. Kemudian masih masuk ke dalam kajian aspek teknis, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai penentuan lokasi usaha ya. Jadi penentuan lokasi usaha ini pun juga sangat penting bagi perusahaan kami. Jadi pemilihan lokasi yang tepat itu akan membawa keuntungan bagi perusahaan, yang mana ketika lokasi usaha dipilih secara strategis, maka akan memudahkan dalam menjangkau konsumen menjadi pelanggan Banais, dapat memberikan pelayanan kepada konsumen dengan lebih memuaskan dan maksimal, memudahkan dalam memperoleh bahan baku juga, kemudahan dalam memperluas lokasi usaha juga, serta kemudahan dalam melakukan promosi seperti itu. Kemudian yang kedua ada luas produksi. Luas produksi ini berkaitan dengan berapa banyaknya produk yang akan kami produksi dalam kurun waktu tertentu. Jadi dengan mempertimbangkan kapasitas teknis juga dan teknologi yang dimiliki serta biaya yang akan digunakan secara efisien. Nah, untuk Banais, perusahaan kami nanti akan memproduksi setidaknya ada 50 pieces per item produk kecantikan dalam waktu 1 bulan, dan berarti totalnya 1.800 pieces per item dalam kurun waktunya 1 tahun. Hal ini kami pertimbangkan dengan berdasarkan kecenderungan tingkat permintaan konsumen kami yang terus meningkat ya. Konsumen-konsumen yang mereka menggunakan produk kecantikan, karena dengan banyaknya produk kecantikan yang terus beragam, permintaan pun juga meningkat sesuai dengan selera mereka. Ya, untuk pengadaan bahan baku sendiri kami selalu menjalin kerjasama dengan pihak pengusaha pisang. Jadi untuk ketersediaan kulit pisang yang akan kami gunakan untuk produksi produk kecantikan Banais ini nanti. Kemudian yang ketiga ada tata layout. Jadi tata layout itu suatu proses dalam menentukan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Jadi untuk perusahaan kami sendiri, kami menggunakan tata layout yang berfokus pada produk layout karena kami memproduksi produk-produk kecantikan Banais ini secara kontinu. Kemudian yang keempat, untuk pemilihan teknologi ya. Jadi Banais akan menyediakan nantinya laboratorium yang dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang dibutuhkan untuk pembuatan kosmetik kami sendiri. Nah, akan ada berbagai mesin dan pastinya perlengkapan uji untuk bahan-bahan yang akan digunakan ya sebagai komposit dari produk-produk Banais ini. Untuk selanjutnya yaitu dari aspek kajian pasar dan pemasaran. Yang pertama ada permintaan pasar. Jumlah penduduk di Indonesia mencapai 267 juta jiwa dengan populasi wanita lebih banyak daripada kaum laki-laki, yang menjadikan permintaan pasar terhadap produk kecantikan terus meningkat. Selain itu, hal ini juga didukung oleh kesadaran masyarakat, terutama perempuan, untuk menjaga kecantikan dan kesehatan kulitnya, yang tentunya membuat adanya skincare atau bodycare makin digemari oleh banyak orang. Bukan hanya itu, tuntutan tampil cantik bagi kaum perempuan juga menjadikan skincare atau bodycare sebagai kebutuhan primer. Tentunya, fenomena ini menjadikan pasar lebih potensial karena sudah memiliki pangsa pasar yang cukup besar. Kini bukan hanya wanita saja, kaum pria pun tidak kalah untuk memperhatikan penampilannya. Maka dari itu, kami membuat suatu bisnis kecantikan guna memenuhi kebutuhan pasar. Yang menjadi daya tarik bagi produk kami yaitu karena kami membuat produk terbuat dari kulit pisang. Biasanya kulit pisang dijadikan sebagai limbah, akan tetapi kami memanfaatkannya menjadi suatu produk kecantikan karena dalam kandungan kulit pisang bisa menjadikan wajah lebih cerah, mengurangi kerutan, mengangkat sel kulit mati, dan menghilangkan mata panda dan lain-lain. Dengan manfaat yang begitu banyak yang terkandung dalam kulit pisang, menjadikan brand kami dapat diminati oleh banyak orang. Selanjutnya yaitu ada peluang pasar. Meningkatnya permintaan masyarakat
terhadap produk kecantikan dapat dijadikan peluang dan sasaran pasar yang cukup menjanjikan. Hal tersebut berlaku pada kaum pria maupun kaum wanita, khususnya untuk usia mulai dari 15 tahun. Untuk selanjutnya, kita akan masuk pada segmentasi pasar ya. Jadi di era modern seperti sekarang ini, sedang hits dan banyak sekali kaum hawa yang semakin ingin menjaga kecantikannya, memelihara diri agar tampil lebih sehat dan terawat. Kemudian banyak produk-produk yang mulai diproduksi ya, baik produk kecantikan yang alami maupun dengan yang bahan kimia. Nah, Banais hadir untuk mengikuti perkembangan zaman dan membantu para wanita khususnya untuk merawat diri dengan produk alami yang berkualitas dan minim dari efek samping. Nah, untuk segmentasi pasar, Banais menyediakan produk untuk semua kalangan ya, wanita terutama, baik yang masih pelajar, mahasiswa, para pekerja maupun ibu rumah tangga yang tertarik dan memang rutin dalam menggunakan produk kecantikan baik di kalangan menengah bawah sampai dengan kalangan menengah atas. Nah, untuk segmentasi geografisnya, konsumen Banais yaitu perempuan atau wanita di seluruh Indonesia. Nah, kemudian untuk segmentasi demografis, Banais nanti akan dipasarkan untuk konsumen pada rentang usia perempuan remaja dimulai dari usia 15 tahun sampai dengan dewasa ya, sebagai konsumen dari produk kecantikan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada segmentasi psikografis. Jadi Banais ditujukan untuk kalangan sosial menengah ke bawah hingga juga menengah ke atas gitu. Jadi Banais diperuntukkan untuk orang-orang yang senang merawat dan memelihara kesehatan kulit, juga orang yang suka dengan gaya hidup praktis ya, karena Banais ini kemasannya sangat praktis dan mudah dibawa kemana saja. Selanjutnya ada analisis kompetitor. Pada analisis kompetitor, produk Banais akan dibandingkan dengan produk Herboris dan produk dari The Body Shop. Dari aspek pemasaran, Banais, Herboris, dan The Body Shop produknya dapat diakses secara online maupun offline. Sedangkan dari aspek kuantitas pesanan, produk Banais bisa memesan sesuai dengan kemampuan konsumen karena jumlah yang sangat banyak. Sedangkan Herboris dan The Body Shop bisa memesan satuan. Untuk aspek selanjutnya yaitu aspek variasi produk. Aspek variasi produk Banais, Herboris, dan The Body Shop sangat bervariasi, seperti masker, scrub, dan body lotion. Aspek selanjutnya yaitu aspek pelayanan. Aspek pelayanan pada produk Banais, konsumen dapat menawarkan konsultasi keluhan terlebih dahulu sebelum membeli produk, sedangkan produk dari Herboris dan The Body Shop tidak bisa konsultasi terlebih dahulu. Kemudian yaitu analisis SWOT, ditinjau dari segi strength atau kekuatan, yaitu diversifikasi dilakukan dari mulai produk, harga, sampai divisi. Semuanya dilakukan untuk mencapai kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi setiap produk dibuat lini produk yang berbeda, yaitu masker memiliki lini produk sendiri, scrub memiliki lini produk sendiri, dan body lotion memiliki lini produk sendiri. Yang kedua, harga produk murah dengan barang berkualitas. Nah, ini sesuai dengan misi kami, yaitu menciptakan produk yang berkualitas dengan harga yang murah. Kemudian yang kedua, ditinjau dari segi weakness atau kelemahannya melalui proses penelitian yang panjang, belum nanti memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil yang aman digunakan. Jadi karena produk kami berhubungan dengan reaksi kimia, pastinya memerlukan penelitian yang panjang dan juga waktu yang lama juga. Kemudian ditinjau dari segi opportunity atau peluang, itu dengan dikeluarkannya 3 produk berbeda yang diharapkan dapat meningkatkan profit perusahaan yang lebih melalui ketiga produk tersebut. Jadi kami tidak ingin bergantung pada satu produk saja. Kemudian yang kedua, masyarakat belum mengetahui produk ini karena kami memanfaatkan olahan limbah kulit pisang. Jadi setahu saya belum ada produk yang menggunakan olahan ini. Kemudian ditinjau dari segi threat atau tantangan, yaitu banyaknya saingan dengan produk sejenis yang lebih terkenal.
persaingan harga dari kompetitor, dan persaingan brand image dari kompetitor. Banyak brand kecantikan yang sudah terkenal, seperti Herboy. Tahap pelaksanaan bisnis Banais. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Kami melakukan serangkaian kegiatan, pencarian dan pengkajian sumber-sumber yang relevan agar dapat menghasilkan informasi yang lengkap, terarah, terpercaya dalam penulisan. Kemudian, kami melakukan survei kebutuhan mitra. Nah, kami mengestimasi untuk mengetahui kelayakan dan kesesuaian dengan kebutuhan mitra, sehingga produk kami akan berlangsung, berkembang, dan mengalami keberlanjutan. Kemudian, kami akan melakukan pembuatan konsep dan rancangan produk Banais yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan data yang kami dapatkan berasal dari hasil survei kebutuhan mitra. Yang kedua adalah tahap produksi. Pada tahap produksi, pertama kami akan memilih alat dan bahan yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Setelah itu, kami akan membuat produk sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan sebelumnya, yaitu untuk membuat Banais. Nah, setelah produknya jadi, kami akan melakukan pengujian produk di lab untuk mengetahui kelayakan dan keamanan produk. Setelah lolos uji lab, kami akan melakukan pendaftaran CV dan izin usaha agar Banais bisa mendapatkan legalitas dalam pendirian CV-nya. Setelah itu, kami akan mendaftarkan produk Banais ke BPOM. Nah, tujuannya untuk memastikan bahwa Banais telah sesuai dengan standar BPOM. Tahap yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Kami akan melakukan promosi dengan menyertakan kelebihan dan manfaat produk. Pada tahap ini, produk juga akan kami buat. Nah, setelah itu, kami juga akan melakukan evaluasi untuk menemukan masalah-masalah yang dapat menghambat keberlangsungan produk, sehingga nantinya akan kami gunakan untuk evaluasi diri dan agar bisnis kami dapat berjalan dengan lancar dan maksimal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai estimasi biaya untuk produk Banais ini. Yang pertama adalah untuk biaya tetap. Kami hitung dari penyusutan alat, yaitu Rp476.666 ditambah dengan transportasi lain-lain, sehingga totalnya itu Rp476.666 ditambah Rp13.770.000, sehingga hasilnya Rp14.246.666 per tahun. Selanjutnya, untuk biaya tidak tetap atau variable cost dalam 1 tahun, kami hitung dengan menggunakan bahan baku 1.800 produk, yaitu mencapai Rp6.780.000. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa laba kotor dalam 1 tahun, yaitu pendapatan dikurangi dengan total biaya. Pendapatannya itu adalah Rp48 juta dikurangi Rp14.246.666, sehingga dicapai harga Rp33.753.334. Selanjutnya, mengenai analisis pendapatan dan keuntungan. Jadi, penjualan masker, scrub, dan lotion organik Banais ini cukup membuat masyarakat tertarik karena bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang tidak lazim digunakan produk kosmetik lainnya karena menggunakan limbah kulit pisang. Nah, untuk harga jual satuannya sendiri, kelompok kami merencanakan untuk masker itu Rp35.000, untuk scrub Rp30.000, dan untuk lotion itu Rp35.000. Nah, hal ini tentunya produksinya tidak sebanyak kosmetik lainnya dalam 1 tahun karena bahan yang kami gunakan adalah bahan alami, sehingga dalam proses produksinya membutuhkan waktu yang relatif lama, mencapai 2 minggu untuk proses pengeringan bahan. Tapi kami mentargetkan untuk total penerimaan selama 1 tahun yaitu sebesar Rp48 juta. Nah, selanjutnya ini ada rekapitulasi arus kas dalam 1 tahun penjualan.
Di situ sudah tertera pemasukannya dari dana koperasi, dari hasil penjualan, terus juga itu hasilnya mencapai 12 juta rupiah. Nah, untuk pengeluarannya sendiri kami gunakan untuk peralatan, biaya habis pakai, terus untuk perjalanan, untuk biaya lain-lain itu mencapai 6.610.000. Sehingga saldo keuntungan yang kami peroleh dari pemasukan yaitu 12 juta dikurangi pengeluaran yaitu 6.610.000 sehingga mencapai 5.390.000 rupiah. Selanjutnya untuk BEP dan rasio dari produk ini sendiri. Untuk BEP-nya, biaya variabel per unitnya itu diperoleh Rp3.766. Nah, penerimaan titik impas ini mencapai impas ketika 441 produk terjual, sehingga dapat dicapai penjualan sebesar 15.435.000 selama 1 tahun. Nah, untuk rasionya sendiri itu kan untuk target penjualan 1 tahun 48 juta. Terus dibagi dengan tadi penjualannya sebesar 15.435.000 itu sama dengan 3,1. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang kami buat ini memiliki kelayakan usaha karena nilainya itu lebih dari 1. Nah, dapat ditarik kesimpulan di sini bahwa penjualan masker, scrub, dan juga lotion organik kulit pisang Banais cukup membuat masyarakat tertarik untuk mencoba sebagai produk baru. Dari perhitungan BEP diketahui bahwa produsen akan mencapai titik impas bila dapat menjual produk sebesar 441 bungkus dalam 1 tahun dengan harga jualnya adalah rata-rata 35.000 per pieces. Nah, sehingga titik impas ini dapat dicapai pada penjualan sebesar 15.435.000 selama 1 tahun. Jika 3,1 berarti usaha ini dapat dinyatakan layak karena hasilnya itu lebih dari 1. Kajian manajemen organisasi dan ekonomi sosial. Kemudian berikut ini adalah struktur organisasi di mana Afida Ramadhani sebagai CEO, kemudian di bawahnya ada bagian finance dan administrasi oleh Asriatul Zahra, marketing oleh Aulia Dwi, SDM oleh saya sendiri yaitu Hermisa Fauzia, dan yang terakhir ada bagian produksi oleh Intan Fatmawati. Berikut adalah tugas-tugas dari masing-masing bagian, yaitu 1. Chief Executive Officer atau CEO memiliki tugas menetapkan prosedur perusahaan pada masing-masing manajer untuk membantu perusahaan mencapai targetnya. 2. Menetapkan tujuan dan visi-misi manajer yang berada di bawahnya. 3. Menyusun kebijakan operasional perusahaan untuk jangka pendek. Dan yang terakhir, bertanggung jawab untuk pengangkatan, pemberhentian, atau mutasi karyawan. Kemudian yang kedua, bagian finance dan administration. Memiliki tugas menetapkan standar pekerjaan lapangan untuk memastikan dan menjamin tidak adanya kebocoran terkait penggunaan keuangan. Kedua, pengawas operasional mengenai keuangan perusahaan. Dan terakhir, memberi pertanggungjawaban dalam tiap kegiatan yang terkait finansial perusahaan. Kemudian pada bagian marketing memiliki tugas melaporkan hasil kerja kepada direktur secara berkala, bertanggung jawab penuh tentang fungsi dan tugas sebagai kepala bagian pemasaran secara berkala kepada direktur, dan terakhir menetapkan prosedur operasional informasi yang lebih efisien. Kemudian pada bagian SDM memiliki tugas mengorganisir perencanaan program dan mengendalikan divisi HRD. Kemudian melakukan proses rekrutmen yang mencakup mencari calon karyawan, interview, dan memilih calon karyawan. Lalu menangani seluruh perizinan karyawan dan melakukan dan menangani promosi karyawan, mutasi, demosi, dan PHK. Dan yang terakhir pada bagian produksi memiliki tugas melakukan perencanaan dan pengorganisasian, menentukan standar kontrol kualitas produksi, mengawasi proses produksi, mengorganisir perbaikan dan pemeliharaan rutin peralatan produksi. Kemudian ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial. Pada aspek ekonomi,
Dalam usaha ini mempunyai dampak positif bagi mahasiswa maupun penduduk wilayah setempat. Bagi mahasiswa, bisnis ini memberikan peluang yang sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan kesejahteraan mahasiswa berupa uang tambahan dan bisa membantu orang tua dalam membayar uang kuliah. Secara makro, apabila bisnis ini berhasil dan mendapatkan pendapatan yang tinggi, maka dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah setempat. Kesempatan untuk membuka toko kecantikan juga semakin besar. Kemudian ditinjau dari aspek sosialnya. Selain merupakan bisnis yang menguntungkan, usaha ini akan memberi dampak sosial yang positif melalui penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja yang ada biasanya dari kalangan teman sesama mahasiswa yang masih kuliah, maupun yang sudah lulus atau sarjana, atau bisa juga dari penduduk wilayah setempat. Dengan menciptakan pekerjaan yang dapat menyerap pekerja dari kalangan mahasiswa atau pekerja wilayah setempat, secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah pengangguran khususnya di daerah tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.